Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Building the Christian Mind, Logic, Critical, and Biblical. Topik kita hari ini adalah saya ada untuk Allah atau Allah ada untuk saya. Sebuah pertanyaan yang terlihat simpel, namun jawabannya akan menunjukkan seberapa besar pemahaman seseorang tentang kekristenan, tentang Injil. Jika jawabannya salah, maka itu berarti konsep pemahamannya tentang kekristenan dan Injil itu salah. Jika jawabannya benar, maka itu berarti konsep dan pemahamannya tentang kekristenan dan Injil itu sudah benar. Jika dia tidak tahu bedanya, maka itu berarti dia tidak memiliki konsep apapun tentang kekristenan. Nah, hari ini kita akan bahas topik ini. Tentu waktu membahasnya bukan sekedar supaya kita bisa menjawab dengan benar pertanyaan ini, namun supaya kita masing-masing tahu di mana posisi kita saat ini dan segera berubah jika kita ada di dalam arah yang salah. Sekarang kita pertama lebih dahulu adalah saya ada untuk Allah atau Allah ada untuk saya. Yang pertama, Allah ada untuk saya. Orang yang berpandangan bahwa Allah ada untuk dirinya akan melihat bahwa hidup itu adalah milik dirinya sendiri. Sehingga dia boleh hidup sesuai yang dia mau, sesuai yang dia kehendaki. Dan waktu dia merasa galau, dia merasa sedih, dia merasa kecewa, atau dia ada dalam pergumulan, butuh jalan keluar, maka itu saatnya untuk datang kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti berikan jalan keluar, berikan pertolongan. Nah, dalam hal ini, Yesus bagi dirinya sebenarnya tidaklah penting. Yang penting adalah bagaimana kegalauannya, kesedihannya, kekecewaannya itu bisa teratasi, masalah-masalah hidupnya teratasi, sehingga dia bisa merasa happy kembali, hidupnya bahagia lagi. Itu yang paling penting. Yesusnya tidak penting. Nah, nanti kalau waktu ada kesulitan datang, pergumulan lagi, merasa sedih lagi, kecewa lagi, maka itu saatnya untuk datang lagi kepada Yesus. Yesus Allah yang sangat baik, pasti menolong dirinya. Itu konsep orang yang berpikir bahwa Allah ada untuk dirinya. Nah, kalau bicara soal-soal seperti buah roh, karakter Kristiani, melaksanakan amanat agung, bagaimana hidup yang jadi berkat, jadi saksi dalam perkataan dan perbuatan, belajar doktrin dan seterusnya, itu bukan hal-hal yang menarik bagi orang tersebut. Yang penting Tuhan Yesus baik dan selalu ada siap menolong dan memberkati saya. Pusatnya adalah dirinya, bukan Kristus. Nah, yang kedua, saya ada untuk Allah. Orang yang berpandangan tahu bahwa dirinya ada untuk Allah akan melihat bahwa hidupnya itu adalah milik Kristus, bukan milik dirinya lagi, sehingga dia tidak akan bisa menjalani hidupnya semaunya lagi. Dia akan melihat apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya, dan dia akan melihat waktu dia mengalami pergumulan, waktu ada masalah, dia akan melihat permasalahannya itu sebagai satu cara Allah sedang menarik perhatiannya lagi kepada Allah. Jadi bukan sekedar datang kepada Allah untuk minta tolong, tapi dia datang kepada Allah karena dia sadar Allah sedang memanggil dirinya kembali mendekat kepada Allah. Dan waktu dia mengalami perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, sedih, galau, kecewa, dan seterusnya, dia akan melihat bahwa perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan tersebut itu tidak lebih menakutkan daripada suatu perasaan di mana Kristus jauh dari dirinya. Nah, di sini saudara sekalian, bagi orang yang berpandangan bahwa dia ada untuk Allah, maka orang ini akan melihat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, hidup yang jadi terang dan garam yang berdampak, hidup yang berubah, terus mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama, serta hidup rohani, hidup yang memiliki relasi yang erat dengan Allah sebagai hal yang paling penting yang akan dikejar dalam hidupnya. Dari sini saudara sekalian terlihat jelas bahwa konsep seseorang akan menentukan arah dan prakteknya. Kalau konsepnya benar, maka arah dan praktek kekristenannya juga akan benar. Dan sebaliknya kalau salah, maka arah dan praktek kekristenannya juga akan menjadi salah. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya sekarang, posisi saudara di mana? Apakah saudara melihat Allah ada untuk saudara, atau saudara melihat saudara ada untuk Allah? Hanya ada satu yang jawaban yang benar, yaitu kita ada untuk Allah. Inilah kekristenan sejati,
Inilah berita Injil yang seutuhnya, yaitu yang berisi anugerah yang menyelamatkan, sekaligus tuntutan untuk komitmen mengikut Kristus, yang berisi iman sekaligus tuntutan untuk pertobatan, yang menyediakan rekonsiliasi pendamaian dengan Allah, bukan untuk menyediakan satu pemenuhan keinginan jasmani dari manusia berdosa yang egois. Waktu Injil yang seutuhnya ini, saudara sekalian, itu kita terapkan dalam hidup kita, Injil yang berpusat pada Kristus ini, maka kita akan menempatkan seluruh aspek dalam hidup kita ini pada porsinya yang benar, yaitu ada di bawah pemerintahan Kristus. Kristus ada di atas keluarga kita, Kristus ada di atas usaha pekerjaan kita, Kristus ada di atas harta benda kita, Kristus di atas keberhasilan kita, kesenangan kita, Kristus bahkan ada di atas perasaan dan kehendak kita. Seperti yang dikatakan oleh Leonard Ravenhill, dia katakan demikian, "My God, my goal is God Himself, not joy, not peace, not even blessing, but Himself, my God." Tujuanku adalah pribadi Allah sendiri, bukan sukacita, bukan damai, bahkan bukan berkat, tapi diri Allah itu sendiri, Allahku. Waktu seseorang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, maka dia dapat menggunakan dan menikmati setiap berkat yang Allah berikan itu dengan benar. Orang yang menaruh Allah ada pada dirinya untuk dirinya, maka orang itu akan sibuk mencari Allah hanya untuk urusan berkat. Namun orang yang sadar bahwa dirinya ada untuk Allah, dia akan sibuk memikirkan bagaimana hidupnya bisa memuliakan Kristus. Itulah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Kiranya Tuhan menolong kita, menyadarkan kita semua bahwa kita ada hidup untuk Allah, untuk tujuannya, untuk kehendak Allah. Dan waktu kita melakukannya itu, kita sedang menjalani satu hidup kekristenan yang benar. Tuhan memberkati saudara sekalian.